Hai, karena aku masih sering banget dapat pertanyaan dari kalian tentang gimana sih caranya buat terbitin tulisan di media massa. Nah, pertama-tama yang kalian butuhkan adalah niat untuk menulis itu sendiri. Gimana kalian mau publikasi tulisan di media massa tapi kalau nggak ada tulisannya? Lalu tulisan seperti apa sih yang biasanya bakal dipilih oleh redaktur media tersebut dan akan dipublikasikan dan disebarluaskan kepada para pembacanya? Pertama-tama kalian harus kenali terlebih dahulu media yang akan kalian tuju, karena itu akan membedakan cara kalian dalam menulis. Misalnya kalian mengincar untuk bisa menerbitkan opini di Tribun Jateng dan kalian mengincar pula untuk bisa menerbitkan tulisan di mojok.co. Kalian harus benar-benar kenali karakteristik masing-masing media karena pasti akan berbeda. Misalnya mojok.co itu cenderung media yang membahas isu-isu ringan ataupun mengemas isu-isu berat secara lebih menggelitik dengan gaya bahasa layaknya kita sedang ngobrol dengan teman ataupun dengan kawan sebaya kita. Beda ketika kita akan menulis opini di Tribun Jateng karena itu merupakan media massa konvensional, jadi kita memerlukan gaya bahasa dalam penulisan itu sedikit lebih formal, didukung oleh data-data seperti bukti ilmiah ataupun hasil riset kita sebelum menulis. Kalian bisa cantumkan itu sebagai penguat dari opini yang kalian tulis. Jangan lupa kalian sebutkan sumber yang kalian kutip, karena itu merupakan etika dalam menulis dan tanda bahwa kita menghargai hak kekayaan intelektual dari seseorang. Nah, selanjutnya setelah tulisan itu tergarap atau kalian udah selesai, pastikan tidak ada kesalahan penulisan berupa salah eja, salah tanda baca, ataupun logika kalimat yang belum runtut dan sebagainya. Karena umumnya redaktur hanya akan memilih dan menyeleksi tulisan-tulisan yang emang sudah sempurna dari struktur kepenulisannya. Tentu ini menjadi poin plus bagi kita apabila telah menyelesaikan tahap penyuntingan sendiri secara internal, karena menandakan bahwa kita adalah penulis yang berkomitmen terhadap tulisan kita. Selanjutnya lalu sangat tidak efektif. Lalu gimana sih etika untuk mengirimkan tulisan ke media massa? Yang pertama, kalian cantumkan identitas atau biodata dalam file terpisah. Tapi lagi-lagi ini tergantung dari permintaan ataupun persyaratan yang diumumkan oleh media tersebut. Karena kalau mojok.co, dia justru menyuruh para kontributor atau penulisnya untuk mencantumkan identitas dan tulisan yang ditulis oleh sang penulis dalam badan email. Sementara media-media umumnya tidak menyarankan hal itu. Jadi rajin-rajin untuk mengecek di website media yang kita tuju. Biasanya ada di menu panduan kontributor atau panduan menulis, tata cara menulis artikel, tata cara mengirim artikel yang ada di website media tersebut. Nah, kalau misal udah lampirkan file tulisan kita beserta dokumennya, dokumen biodata dalam file terpisah. Nah, etikanya jangan mengirimkan satu tulisan ke banyak media dalam satu waktu langsung. Misalnya nih, di email kan ada tulisan kepada siapa gitu kan. Jadi sekali-sekali kalian mencantumkan sederetan email semua media dalam satu waktu, itu sungguh tidak menghargai media tersebut dan malah menjatuhkan reputasi dan kredibilitas kalian. Usahakan satu tulisan itu untuk satu media. Lalu
pastikan subjeknya sesuai yang diminta oleh media massa tersebut, atau kalian cukup tuliskan opini, strip, judul tulisan kalian. Itu tergantung dari kebijakan medianya juga sih. Lagi-lagi kalian harus rajin mengecek media tersebut. Nah, jangan lupa pula di body email atau di badan email jangan kosongan. Ibaratnya kalian akan memasuki rumah dari media tersebut. Etisnya kalian harus mengirimkan salam pembuka ataupun kalimat pengantar yang menunjukkan apa sih maksud kita menulis atau mengirim email tersebut. Misalnya contohnya seperti ini: dengan hormat, berikut ini saya lampirkan isai dalam kurung judulnya apa. Lalu kalian berikan kalimat deskripsi singkat, bisa 1 atau 2 kalimat aja, supaya si editor yang akan mengecek tulisan kalian itu cukup bisa menerawang atau semacam scanning singkat ketika melihat email kita. Nah, di akhir kalimat jangan lupa sertakan ucapan terima kasih yang menunjukkan tanda kesopanan kita, seperti itu. Lalu kirimkan ke media tersebut. Nah, berapa lama sih biasanya tulisan itu akan dimuat? Beberapa media massa memang mengabarkan bahwa jika dalam rentang hari yang telah mereka tentukan kita tidak mendapatkan kabar lebih lanjut, berarti tulisan kita ditolak. Cuman lebih banyak juga media yang tidak mengonfirmasi hal itu. Makanya terkadang kita mematok sendiri sih semacam rentangnya. Kalau misal sudah lewat sebulan, itu tandanya tulisan kita tidak akan dimuat oleh media tersebut. Karena lagi-lagi para editor tentunya sibuk sih. Mereka mengkurasi saking banyaknya tulisan yang masuk dari para penulis kayak gitu. Ada juga media yang dengan baiknya akan memberikan konfirmasi, baik itu ketika tulisan kita dimuat ataupun ketika tulisan kita ditolak. Misalnya detik.com, kompas.com, lalu Harian Rakyat Sulawesi Tenggara, semacam itu. Mereka akan mengonfirmasikan kepada kontributor terpilih ataupun kontributor yang tulisannya tidak layak untuk dimuat. Nah, kalau misal tulisan kita tidak layak untuk dimuat, gimana dong? Beberapa media emang mencantumkan alasan kenapa tulisan kita tidak dimuat. Misalnya Kompas. Biasanya tulisan itu tidak dimuat karena mungkin topiknya tidak relevan dengan brand voice atau roh dari media massa tersebut, atau memang topik yang kita pilih tidak aktual. Cuman saranku, kalian tidak usah patah semangat kalau misal mengalami penolakan. Meskipun itu pertama kali ataupun udah berulang kali, justru itu saatnya kalian untuk membuktikan bahwa kalian akan memperbaiki diri dan memperbaiki tulisan tersebut. Nah, kalian bisa kirimkan tulisan tersebut dengan perombakan-perombakan yang kalian rasa perlu ke media massa lain, kayak gitu. Ataupun kalian bisa menulis ulang dengan topik lain. Kalian bisa belajar kok cara menulis opini ataupun tulisan yang layak muat. Caranya dengan rajin-rajin membaca dan mengamati tulisan-tulisan dari penulis lain yang sudah dimuat di media massa tersebut, kayak gitu. Lalu untuk masalah honor, emang ini agak sensitif karena tidak semua media akan mengonfirmasi pengiriman honornya, dan jangan kalian kira honornya langsung cair ketika tulisan tersebut terbit. Enggak, biasanya pemberian honor itu tergantung kebijakan atau peraturan dari media massa tersebut. Ada yang mengirimkan 3 hari setelah tulisan dimuat ataupun 15 hari setelah tulisan dimuat. Pada dasarnya jangan jadikan ini sebagai semacam gantungan utama untuk mendapatkan penghasilan tetap, karena anggap aja ini merupakan kerja intelektual dan cara-cara kita untuk merawat kenangan dan ingatan melalui tulisan kita dan memberikan pandangan baru kepada masyarakat tentang topik-topik yang sedang menghangat. Seperti itu sih saranku. Terus gimana sih caranya biar tulisannya ngalir ataupun kita menemukan
gaya dari tulisan kita sendiri. Itu akan semakin terasah ketika kita sering menulis, ketika kita mulai peka dengan keadaan, ketika kita mulai rajin untuk mengamati fenomena sosial maupun fenomena alam. Sebenarnya ide itu bisa datang dari mana aja. Kalian bisa dapat ketika kalian sedang chat-chatan dengan teman kalian, ataupun kalian bisa mendapatkan itu ketika kalian sedang scroll timeline media sosial kalian. Pokoknya semua itu bisa kalian jadikan ide untuk menulis, dan bahkan jangan jadikan menulis itu sebagai beban, karena menulis itu merupakan sarana untuk menuangkan gagasan, sekaligus bagaimana kita mengurai permasalahan tersebut dan menemukan solusi. Ada anggapan yang menyebut bahwa menulis itu merupakan bakat. Aku termasuk orang yang tidak setuju sama sekali, karena menulis itu merupakan sebuah aktivitas yang sebenarnya semua orang bisa lakukan, dan itu bakal terasah jika kita terus-menerus mau untuk mengupgrade diri atau meningkatkan kualitas dari tulisan kita sendiri. Caranya gimana? Ya banyak membaca, banyak melihat, atau banyak mengamati ciri-ciri tulisan yang baik yang umumnya udah dimuat di media massa seperti itu. Lambat laun kalian akan menemukan ritmenya sendiri kok, gimana caranya menulis yang baik dan menulis yang benar. Terus jangan lupakan untuk mempelajari kaidah kebahasaan, karena tidak enak rasanya kalau melihat tulisan yang berantakan secara ejaan, tanda baca, ataupun sangat semrawut ketika menempatkan kata hubung, ketika menempatkan kata-kata tertentu. Dan saranku juga mulai memperkaya diksi supaya ada keragaman kata yang kita pakai saat menulis. Dengan begitu kita juga turut mencerdaskan pembaca dan memberikan wawasan baru kepada pembaca setelah membaca tulisan kita. Seperti itu. Semoga bermanfaat. Next sharing mungkin aku akan mengupas lebih dalam tentang gimana sih menulis itu sendiri.